Cerita dimulai diperlihatkan seseorang tengah mengambil kaleng minuman di atas meja. Ia juga menjelaskan kalau selama beberapa hari terakhir sebuah game misterius yang bernama post-apokaliptik tiba-tiba jadi terkenal di seluruh internet. Banyak pecinta game yang kecanduan dengan game ini, namun ia bingung kenapa pengembang game ini masih tidak diketahui seperti game yang tiba-tiba muncul. Sambil meneguk minumannya, ia merasa tidak peduli dengan berita yang beredar di internet karena di kehidupan ini ia tidak bisa bermain game. Diketahui orang ini bernama Hao Han. Hao Han kemudian berdiri dari duduknya lalu menuju tempat tidurnya dengan sangat lelah dan sambil menjelaskan kalau para ahli memperingatkan bahwa tidak ada gunanya terlibat dengan video game, terutama yang asal-usulnya tidak diketahui. Setelah itu Hao Han berbaring di kasurnya ditemani bantal kesayangannya, lalu kedua matanya pun seketika terpejam. Namun, ia masih melirik dan melihat sesuatu di depannya. Ia melihat seorang wanita yang sangat cantik duduk di tubuhnya. Wanita itu yang sedang sangat bergairah mencoba menggoda Hao Han. Hao Han yang masih belum sadar sepenuhnya mengira kalau itu sebuah mimpi. Di dalam penglihatannya ia melihat sebuah tanaman pemakan dan sebuah tanaman hijau yang sangat panjang dan besar. Tanaman pemakan itu memakan tumbuhan hijau itu. Di sisi lain, Hao Han terkejut merasa ada sesuatu yang menggigitnya. Saat ia sedikit demi sedikit mulai sadar, lalu ia meraba-raba sesuatu yang ada di depannya. Ia merasakan sesuatu yang sangat empuk dan lembut, lalu berpikir apa yang ia sedang genggam. Saat Hao Han sadar sepenuhnya, ia merasa sangat terkejut dengan apa yang ada di depannya. Ia melihat sosok wanita yang sedang menungganginya. Di sisi lain, wanita itu merasa kalau ini sesuatu yang sangat nikmat. Hao Han yang berada di bawah wanita itu masih sedikit bingung dan mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Saat ia menyadari, ia berteriak sangat kencang hingga teriakan itu terdengar sampai luar. Hao Han kemudian terbangun dari tidurnya dengan sangat terkejut dan mulai bertanya wanita itu siapa. Wanita itu menyuruh Hao Han untuk tenang terlebih dahulu. Kemudian wanita itu memberitahu Hao Han kalau ia masih ingin merasakan sedikit lagi. Dengan wajah imutnya, ia memberitahu kalau namanya Ren Junqi dari kelompok keuangan Indistinct. Ren Junqi mencoba meminta maaf pada Hao Han karena ia menodai tubuhnya tanpa izin. Ia memberitahu kalau ia sedang terburu-buru. Hao Han yang masih tidak menyangka, dalam pikirannya merasa tiba-tiba mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Setelah itu, Ren Junqi melihat keluar jendela. Hao Han yang berada di sampingnya merasa bingung dan mencoba melihat keluar jendela juga. Namun sebelum melihat sepenuhnya, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang menuju ke arahnya. Ia sedikit terkejut karena sosok manusia serigala tiba-tiba masuk dari jendelanya. Namun sebelum manusia serigala itu mendaratkan kakinya, sebuah serangan yang berasal dari Ren Junqi menghantamnya hingga manusia serigala itu keluar dari kamar Hao Han serta menyuruh manusia serigala itu menjauh dari Hao Han. Melihat serangan yang juga menghantam tembok kamarnya, Hao Han mencoba melindungi kepalanya dari puing-puing batu yang berterbangan dengan tangannya. Kemudian ia melihat ke arah luar serta sedikit terkejut dengan apa yang terjadi. Setelah melancarkan serangannya, ia berteriak pada monster-monster itu sebelum ia menyelesaikan pertemuannya, "Jangan pikir kalian para monster bisa menyakiti Hao Han." Setelah itu Hao Han dan Ren Junqi melihat ke arah luar melalui lubang bekas serangan tadi. Terlihat para monster mencoba menyerang mereka berdua. Ren Junqi merasa sebal karena para monster-monster itu masih ada dan memutuskan untuk turun ke bawah untuk melawannya. Sebelum itu Ren Junqi meminta Hao Han untuk menunggunya sebentar karena ia akan mengurus monster-monster itu, kemudian akan senang hati menemuinya. Hao Han kemudian melihat ke arah bawah lalu ia menyadari sesuatu yang aneh. Saat ia tersadar, ia terkejut sejadi-jadinya sambil bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain terdengar suara yang tertawa halus serta menjelaskan kalau ia tidak pernah menyangka kalau permainan yang ia buat jadi sangat sengit. Mereka bahkan berhasil menembus dimensi. Ternyata suara itu berasal dari sebuah monitor komputer. Monitor itu memberitahu kalau ini akan menjadi lebih menarik, dan bertanya pada Hao Han apakah ia sudah siap. Hao Han seketika terdiam sesaat kemudian mengambil kursi untuk memukul monitor itu sambil bertanya, "Mainan macam apa kau ini?" Sebelum Hao Han meluncurkan kursinya, monitor itu menjelaskan kalau ia bukan sebuah mainan. Ia memberitahu kalau ia adalah penguasa dari game pre-apokaliptik. Ia menambahkan kalau ia akan menjadi penguasa game paling terkenal di dunia. Setelah itu Hao Han terdiam sesaat lalu kembali bertanya untuk memastikan kalau monitor itu benar-benar pengembang dari game misterius itu.
Monitor itu tidak terima kalau ia disebut pengembang permainan karena itu adalah sebuah penghinaan. Lalu ia memutuskan untuk memperkenalkan dirinya pada Hao Han. Monitor itu ternyata adalah Wan Xiang, sistem paling kuat di semua masa. Wan Xiang menjelaskan kalau game ini hanyalah latihan. Ia cuma sedikit menggunakan kemampuannya, dan sudah bisa membuat orang-orang biasa ini bisa membebaskan diri mereka sendiri. Sambil menunjuk ke arah luar, Hao Han bertanya pada Wan Xiang, apakah ia yang melakukan kekacauan yang ada di luar. Wan Xiang memberitahu bahwa bermain game di HP itu melelahkan, dan itu tidak memperlihatkan kekuatan dan kebijaksanaan. Setelah melewati 10.086 kali pembaruan dan alternatif, Wan Xiang berhasil menembus dimensi. Dunia nyata dan dunia game sudah saling terhubung. Ia juga menambahkan kalau perempuan yang tadi, dan semua werewolf itu, mereka adalah karakter dari gamenya. Mereka mencari Hao Han dengan melewati lubang cacing. Dengan sorot mata yang tajam, Hao Han bertanya pada Wan Xiang kenapa mereka mencari dirinya. Hao Han bahkan tak pernah memainkan game yang dibuat Wan Xiang. Wan Xiang menjelaskan kalau itu cuma kebetulan. Saat Wan Xiang membangun pemandangan di dunia game, ia membutuhkan satu host yang sama untuk semua makhluk, mirip seperti mitos pencipta Pangu. Wan Xiang bertanya apakah Hao Han tahu. Wan Xiang menjelaskan kalau ia tidak sengaja menemukan foto Hao Han. Karena itu semua karakter game yakin kalau Hao Han adalah penyelamat mereka. Mereka datang untuk meminta bantuan Hao Han. Adegan diperlihatkan Ren Junqi yang sedang melawan para monster-monster itu. Pada saat yang bersamaan, Wan Xiang menjelaskan kalau cuma karakter game yang bisa masuk ke dunia nyata, dan Hao Han tidak bisa masuk ke dunia game. Wan Xiang memberitahu kalau perempuan bernama Ren Junqi akan menggunakan semua cara untuk menangkap elemen dari energi Hao Han. Dengan cara itu, Ren Junqi bisa membawa daging dan darah Hao Han ke dalam dunia game, sehingga akan lahir seorang penyelamat yang akan mengubah sejarah. Setelah mendengar penjelasan itu, Hao Han menangis sambil bertanya apakah itu benar, apa akan ada lebih banyak gadis yang menginginkan tubuhnya, dan bertanya kapan mereka datang. Wan Xiang memberitahu kalau itu tergantung. Setelah beberapa saat, Hao Han terlihat sedang melakukan pemanasan. Wan Xiang yang sedang melihatnya bertanya apa yang sedang Hao Han lakukan. Hao Han memberitahu kalau ia sedang melakukan pemanasan untuk bersiap menghadapi pertarungan sengit yang akan datang. Dengan muka yang tengil, Wan Xiang memberitahu kalau Hao Han terlalu memikirkannya. Tujuan mereka cuma mengambil elemen energi milik Hao Han. Wan Xiang menambahkan kalau satu keturunan dari sang penyelamat sudah cukup. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang mengambil pertama kalinya, di akhir entah mereka akan memotong bagian atas kepala Hao Han atau mereka akan memotong bagian bawah kepala Hao Han. Seketika Hao Han bersiap untuk pergi dari kamarnya dan memberitahu kalau ia takkan terbunuh olehnya. Wan Xiang bertanya mau kemana Hao Han. Hao Han memberitahu kalau ia akan kabur saat mereka sedang sibuk bertarung. Wan Xiang merasa takut kalau Hao Han tidak memiliki waktu yang cukup, lalu menyuruhnya untuk melihat keluar. Hao Han merasa bingung kenapa Wan Xiang menyuruhnya untuk melihat keluar. Setelah melihat keluar, ia melihat sesuatu yang berada di atas langit. Sebuah cahaya berwarna ungu tampak bersinar terang membentuk sebuah lingkaran-lingkaran yang sangat banyak. Di luar, orang-orang nampak sangat terkejut serta bertanya-tanya apa yang terjadi. Di sudut kota, Hao Han memandangi langit-langit itu dari kamarnya serta nampak bingung dengan cahaya ungu tersebut. Di kamar Hao Han, Wan Xiang menjelaskan kalau gamenya sudah menembus dimensi, semua perlengkapan, atribut, dan bahkan bagian-bagian dari dunia game akan datang ke dunia ini. Wan Xiang menambahkan kalau mulai saat ini, Hao Han tidak butuh perangkat untuk memainkan game, karena hidupnya sudah menjadi game. Hao Han nampak sangat marah mendengar penjelasan itu serta menyebut kalau sistem itu sudah gila. Dalam pikiran Hao Han, kali ini jika semua dunia ingin menangkapnya, maka kabur tidak akan ada gunanya. Setelah itu, Hao Han melihat ke bawah dan terlihat terkejut dengan apa yang ia lihat. Di bawah, seekor Raja Serigala Raksasa tingkat 3 sedang mendekat ke arah Ren Junqi. Ren Junqi yang melihat itu merasa kalau dirinya sudah tidak kuat lagi. Melihat itu, Hao Han sangat panik dan meminta untuk cepat diberi beberapa perlengkapan dan atribut pada Wan Xiang. Hao Han menjelaskan kalau ia adalah sang penyelamat, jadi ia takkan terbunuh oleh serigala itu. Dengan ekspresi yang nampak mencurigakan, Wan Xiang menjelaskan kalau ia datang ke sini untuk memberi dirinya jari emas terkuat. Peraturannya mudah, kalau Hao Han merasakan kenikmatan, ia bisa mendapatkan poin bonus.
Wan Xiang menambahkan kalau poinnya bisa diubah menjadi peluang untuk menarik kartu, untuk memenangkan skill pekerjaan, perlengkapan, obat-obatan, monster roh, dan atribut yang berharga. Hao Han bertanya apa yang Wan Xiang definisikan sebagai tindakan yang membuatnya nikmat. Dalam hatinya, ia merasa tidak enak soal ini. Dalam gumaman, Wan Xiang ia mengatakan kalau Hao Han baru saja ditunggangi oleh Ren Junqi, setelah itu Wan Xiang akan memberi Hao Han 30 poin. Di depan Hao Han terdapat 3 kartu, merah, biru, dan emas. Masing-masing kartu memiliki kegunaannya masing-masing. Wan Xiang menyuruh 30 poin itu untuk menarik salah satu kartu itu. Merah adalah skill pekerjaan, biru adalah perlengkapan, dan emas adalah obat-obatan. Dengan sangat bahagia, Hao Han memutuskan untuk memilih kartu warna merah. Seketika, 30 poin dikurangi. Setelah itu sistem mengucapkan selamat karena telah mendapatkan skill pekerjaan tingkat C, Flame Burst Fast. Atribut, api, potensi kerusakan, plus 300. Catatan, kerusakan pada atribut kayu, plus 100. Kerusakan pada atribut lainnya, minus 500. Batas waktu efektif, 5 menit. Tiba-tiba Hao Han merasa sedikit terkejut karena di tangannya mulai terbentuk sebuah jam. Wan Xiang menjelaskan kalau itu adalah perlengkapan Hao Han. Ia juga menyuruh Hao Han untuk menaruh skill yang sudah Hao Han dapatkan di atas jam itu untuk aktivasi. Hao Han bergumam kalau kartu ini menunjukkan atribut bumi padanya, namun Hao Han pada dasarnya memiliki skill api. Di saat itu Hao Han tidak memiliki cara lain dan akan mencobanya untuk bertahan hidup. Di saat sudah menggunakan kartu itu nampak jam tangan itu mulai bereaksi. Tatapan Hao Han menunjukkan kalau ia sudah menggunakan kekuatan itu. Di sisi lain, Raja Serigala yang tengah bertarung dengan Ren Junqi terus-menerus mengeluarkan cakarannya. Ren Junqi yang sudah tidak kuat bertahan nampak tubuhnya dicabik-cabik oleh serigala itu, hingga membuat sebagian pakaiannya terkoyak. Saat serigala itu akan melakukan serangan terakhirnya, Ren Junqi hanya bisa pasrah sambil mencoba meminta maaf pada ayahnya karena ia tidak berguna. Ia bahkan tidak bisa membawa pulang keturunan dari sang penyelamat. Pada akhirnya, serangan diluncurkan oleh serigala itu. Namun sebelum itu, sebuah entitas yang tidak diketahui terlihat keluar dari bangunan itu, nampak menuju ke suatu tempat dengan sangat cepat. Ternyata itu adalah Hao Han yang telah mengaktifkan kekuatannya. Serigala itu sedikit terkejut dengan kedatangan Hao Han. Hao Han yang sudah bersiap melakukan serangan, ia memukul serigala itu dengan sangat keras, tepat di kepalanya. Serigala itu terpental sangat jauh ke belakang, menghantam lantai yang ada di sana. Ren Junqi yang memandang Hao Han dari belakang nampak sangat kagum dengan kekuatan Hao Han. Hao Han yang masih berdiri dengan kekuatannya yang masih membara nampak melihat situasi di sekitarnya. Dari belakang, segerombolan serigala mencoba menyerang Hao Han. Hao Han pun hanya terdiam, seakan tidak mempermasalahkan serangan itu. Ren Junqi yang melihat para serigala itu yang tengah mencoba menyerang Hao Han, ia berteriak pada Hao Han untuk berhati-hati. Hao Han yang sudah muak dengan para gerombolan serigala, ia mengumpulkan energi di tangannya lalu menghempaskannya ke atas. Ledakan energi itu membuat para serigala itu terpukul mundur. Melihat ada yang masih berdiri, Hao Han melesat ke arah serigala itu sambil melakukan serangan. Dengan sorot mata yang tajam, serigala itu mencoba menahan serangan dari Hao Han, namun pukulan itu tepat mengenai tubuh serigala. Dalam gumamnya, pertahanan milik serigala itu bukan apa-apa baginya. Di saat itu juga, sistem memberitahu kalau di depan kekuatan dominasi absolut, peningkatan atribut bisa diabaikan. Setelah serangan itu, serigala itu nampak sudah tidak berdaya lagi. Dari atas kepala serigala, sebuah poin muncul yang bertuliskan 50. Hao Han sedikit terkejut, ternyata poin itu masuk ke sistem milik Hao Han. Ia memandangi panel atribut yang ada di depannya yang memberitahu identitas dan statistik dirinya. Nama pengguna, Hao Han. Atribut, api. Pekerjaan, belum bisa dijelaskan. Rank, level 01. Serangan, 35. Pertahanan, 15. Kecepatan, 20. Serangan kritikal, 1. Kekuatan mental, 9. Poin saat ini, 57/100. Setelah beberapa saat, Hao Han kembali ke kamarnya dan mulai memperbaiki kamarnya dengan wajah yang sedikit kesal. Dengan sikap yang tengil, Wan Xiang mencoba bertanya apakah game yang dibuatnya seru. Dengan kesal, Hao Han menegaskan kalau ia tidak suka bermain game. Tiba-tiba Ren Junqi memanggil Hao Han, membuat Hao Han sedikit terkejut dengan itu.
Dengan muka polosnya, Ren Junki bertanya pada Hao Han apakah kita bisa melanjutkan urusan kita sekarang. Dalam pikiran Hao Han mengira kalau mereka sudah selesai dengan urusannya, mereka akan langsung membunuh dirinya. Hao Han mencoba mencari alasan untuk menunda itu. Hao Han menyuruh Ren Junki untuk tidak terburu-buru, karena dirinya sedang lapar dan ia akan keluar untuk membeli beberapa makanan, lalu menyuruh Ren Junki untuk menunggunya di kamarnya. Tanpa Hao Han sadari, ternyata ada seorang wanita yang tengah berdiri di depan pintu kamarnya. Tanpa aba-aba wanita itu mendorong Hao Han kembali ke kamarnya sambil berteriak dengan tegas pada Hao Han kalau ia mau kemana. Wanita itu menginjak Hao Han dengan sepatunya. Wanita itu menjelaskan kalau ia adalah biro khusus yang sedang melaksanakan tugas, dan memohon pada Hao Han untuk kerjasamanya. Wanita itu bernama Lin Fei. Lin Fei memberitahu pada Hao Han kalau ia mencurigai kalau si penyusup asing itu ada di rumahnya. Hao Han yang masih tertidur di lantai nampak berkeringat dingin karena ia tidak menyangka kalau ia disuguhi pemandangan yang sangat indah di depannya. Di sisi lain, Lin Fei menyuruh rekan-rekannya untuk masuk ke dalam. Orang-orang dari biro khusus itu mencoba menggeledah ruangan-ruangan atau sudut-sudut rumah Hao Han untuk mencari bukti atau orang yang dimaksud Lin Fei. Lin Fei menyuruh rekan-rekannya untuk memeriksa semua sudut dan menyuruh untuk tidak melewatkan detail sekecil apapun. Dari belakang, Hao Han mencoba melihat-lihat di sekelilingnya untuk mencari wanita itu. Dalam hatinya, ia merasa kalau Ren Junki sudah kabur. Hao Han bersyukur kalau Ren Junki tidak ditemukan. Ia berpikir kalau Ren Junki ditemukan, maka Hao Han merasa kalau ia tidak bisa menjelaskan situasinya. Setelah itu, dengan sedikit canggung, Hao Han memanggil Lin Fei dengan sebutan Bu. Hao Han menjelaskan kalau ia adalah warga negara yang baik. Ia menambahkan kalau dirinya tidak ada catatan kriminal dan tidak memiliki kecenderungan yang berbahaya. Setelah beberapa saat, Hao Han nampak melihat sesuatu yang sangat menggoda. Terlihat Lin Fei tanpa sadar menyodorkan sebuah bakpao yang sangat besar dan lembut yang saling berdekatan di depan Hao Han, seakan bakpao itu memanggil-manggilnya untuk segera dimakan. Karena Hao Han yang masih ingat kalau ia sedang berpuasa malam, ia menabok godaan bakpao yang sangat enak dan lembut itu dengan sangat keras, membuat bakpao itu yang awalnya hangat menjadi panas hingga mengeluarkan asap. Seketika wajah Hao Han bercucuran keringat dingin karena ia merasa kalau dirinya akan dalam masalah besar. Dengan gemeteran ia mencoba meminta maaf pada Lin Fei. Lin Fei yang tidak terima, menyuruh bawahannya untuk membawa Hao Han ke biro karena ia ingin memeriksa Hao Han secara pribadi. Waktu pun berlalu, Lin Fei dan rekan-rekannya pun telah meninggalkan rumah Hao Han menggunakan mobil polisi. Di dalam salah satu mobil polisi, dengan satu tangan yang diborgol, Hao Han sedikit tertawa dan mencoba untuk memberitahu kalau ia tidak salah. Lin Fei yang berada di depannya, dengan raut wajah yang masih kesal, menyuruh Hao Han untuk diam. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat keras dari pinggir jalan, membuat Hao Han sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, nampak seseorang yang menggunakan sebuah alat untuk menopang tubuhnya sedang keluar dari sebuah gedung sambil membawa sebuah koper. Orang-orang di sekitarnya mencoba berlari untuk mencari tempat aman sambil mencoba meminta tolong. Terlihat para monster telah memasuki perkotaan, mulai membuat kekacauan di gedung-gedung kota. Sekarang situasi di kota sudah mulai kacau, seakan kiamat di seluruh dunia akan segera dimulai. Hao Han yang melihat dari balik kaca mobil merasa tidak heran lagi serta menyadari kalau dunia ini telah menjadi kacau. Lin Fei, kapten dari tim 1, yang melihat itu juga, bergegas menelpon petugas umum untuk memberitahu kalau terdapat pelanggar hukum yang merampok Bank Nasional, serta meminta tolong untuk menghentikan mereka. Petugas menjawab panggilan itu, lalu menjelaskan kalau tugasnya adalah menyelidiki kejadian utama serta menyuruh untuk tidak memperumit masalah, dan memberitahu kalau tim 2 sudah dikirim untuk menangkap individu abnormal dan membawa kembali benda-benda aneh. Dengan kesal, Lin Fei membuang teleponnya sambil bergumam kalau para pembelot sampah itu cuma mengambil kesempatan dari situasi ini. Mereka harusnya diledakkan menjadi potongan-potongan kecil. Suara di dalam telepon memberitahu kalau itu ide dari direktur. Di belakang, Hao Han merasa sangat takut hingga mengeluarkan keringat di wajahnya setelah mendengar pembicaraan itu. Dalam hatinya, ia mencoba bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya nanti. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di gedung markas umum Biro Tugas Khusus. Di dalam, para petugas menyuruh Hao Han untuk patuh dan tetap di posisinya.
Hao Han yang merasa takut hanya bisa mematuhi perintah itu. Ia mencoba bertanya pada para petugas itu sampai kapan ia harus menunggu. Tanpa menjawab, petugas itu hanya berjalan keluar. Dalam gumaman, Hao Han merasa kalau sistem sialan itu benar-benar akan membunuhnya kali ini. Saat itu, Hao Han memutuskan untuk memberitahu para biro khusus semua yang Hao Han tahu saat ada kesempatan, karena ia merasa kalau ia juga korban. Dari belakang, tiba-tiba Wan Xiang muncul dari layar CCTV lalu menyebut kalau Hao Han sangatlah bodoh. Wan Xiang memberitahu kalau Hao Han padahal punya kekuatan untuk menghajar mereka semua, namun ia malah masih di sini. Wan Xiang memberitahu pada Hao Han kalau ia merasa sangat kecewa dengan dirinya. Mendengar suara itu, Hao Han sedikit tersentak lalu mengintip ke belakang. Setelah melihat sumber suara itu, ia terkejut sejadi-jadinya. Dengan suara keras, Hao Han menjelaskan pada Wan Xiang kalau bukan karena dirinya yang secara acak menggunakan gambarnya, ia tidak akan menjadi target pembunuhan dari dua dunia. Di sisi lain, tepatnya di ruang CCTV, petugas dan Lin Fei terlihat sedang mengawasi Hao Han dari layar monitor. Lin Fei yang berada di belakang, sambil meniup secangkir kopi yang masih panas, bertanya pada petugas itu bagaimana menurutnya. Karena Lin Fei memberitahu kalau ia akan menguncinya di ruangan interogasi sendiri dulu. Ia juga menambahkan kalau tembok pertahanan psikisnya akan runtuh dalam hitungan menit. Sambil melirik ke arah monitor, Lin Fei bertanya pada petugas itu ekspresi macam apa itu. Dari layar monitor, Hao Han memandang kamera CCTV yang ada di ruangannya serta menunjukkan jari tengahnya seakan menantang para petugas yang sedang mengawasinya. Petugas yang melihat itu merasa bingung dengan kelakuan Hao Han. Petugas itu memberitahu pada Lin Fei kalau Hao Han sedang menatap ke arah kamera CCTV. Tiba-tiba, Lin Fei merasa geram karena ia tidak pernah mengira kalau tembok pertahanan psikisnya akan sangat kuat. Seketika ia merasa sadar kalau ia telah meremehkan Hao Han. Setelah itu, Lin Fei bergegas keluar dari ruangan pengawas sambil memberitahu pada petugas itu kalau ia akan menginterogasinya sendiri. Di belakang, petugas itu merasa kasihan pada Hao Han karena merasa kalau riwayat Hao Han akan segera selesai. Kemudian Lin Fei berjalan ke arah ruangan Hao Han dengan sedikit marah. Setelah beberapa saat, ia akhirnya tiba di depan ruangan Hao Han. Saat membuka ruangannya, dari belakang terdengar suara yang memanggil Lin Fei dengan sebutan, "Cantik." Suara itu bertanya pada Lin Fei siapa yang membuatnya marah. Suara itu ternyata berasal dari seseorang yang memakai pakaian seperti petugas. Diberitahu kalau orang itu adalah ketua tim 2 biro khusus yang bernama Tang Xiao. Lin Fei yang menoleh ke belakang, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, Tang Xiao yang tidak sengaja menatap gunung Lin Fei merasa sangat bahagia dan mencoba bertanya pada Lin Fei apakah ia malam ini sibuk. Sambil bertanya, ia mencoba mengajak Lin Fei jalan sepulang kerja. Lin Fei dengan tatapan sinis memberitahu kalau ia tidak minat. Sambil sedikit menggoda, Tang Xiao mencoba menggenggam tangan Lin Fei lalu meminta untuk tidak menolaknya seperti ini serta memberitahu kalau sudah menjadi rahasia umum kalau ia suka pada Lin Fei, dan Lin Fei terus menolak seperti ini. Tang Xiao menambahkan kalau ia menjadi gelisah dengan hal ini lalu meminta untuk memberinya kesempatan. Tang Xiao juga berjanji kalau ini tidak akan jadi malam yang terlupakan. Dengan geram, Lin Fei memberitahu kalau ia sangat tahu soal tabiatnya. Lin Fei menambahkan kalau ia tidak akan jadi seperti orang-orang bodoh yang Tang Xiao hamili. Lin Fei juga menegaskan kalau Tang Xiao terus mengganggunya, ia akan membuat Tang Xiao cacat. Dengan cepat, Lin Fei segera masuk ke ruangan Hao Han lalu menutup pintunya dengan sangat keras. Di luar, Tang Xiao merasa sedikit kesal dengan respons Lin Fei. Dari belakang Tang Xiao, 2 orang karyawan wanita tanpa sengaja mendengar percakapan Tang Xiao dan Lin Fei. Wanita yang memegang buku mengejek Tang Xiao karena pernyataan cinta yang gagal lainnya. Temannya menjelaskan kalau Tang Xiao pikir ia bisa menggunakan Lin Fei untuk menjalani hubungan dengan direktur dan naik pangkat lebih tinggi. Di situ, Tang Xiao merasa sangat geram dengan ucapan itu. Wanita itu menambahkan kalau di masa lalu Tang Xiao kenapa tidak langsung menembak Lin Fei. Dalam pikirannya yang sedang diutarakan, ia memberitahu kalau Tang Xiao malah menunggu sampai ayahnya naik menjadi kepala otoritas, dan kemudian terus-terusan menyatakan cintanya. Kemudian wanita itu menyebut kalau Tang Xiao seorang pecundang. Tang Xiao yang sudah tidak kuat menahan amarahnya mencaci wanita itu dengan sebutan, wanita penggosip sialan. Di sisi lain, di dalam ruangan interogasi,
Hao Han dan Lin Fei tengah duduk berhadapan. Lin Fei mulai bertanya pada Hao Han apa yang ia lihat di malam invasi serta menuntut mengapa gelombang invasi pertama terjadi di rumahnya. Dengan sedikit tertawa canggung, Hao Han mencoba mengelak dari pertanyaan itu dengan pura-pura tidak tahu dengan apa yang Lin Fei katakan. Lin Fei menggebrak meja dengan sangat keras dan menyuruh untuk tidak berpura-pura sambil menyodorkan gunungnya untuk memancing Hao Han. Dengan tegas, Lin Fei menyatakan kalau tembok rumah Hao Han dihancurkan oleh kekuatan luar serta bertanya apa yang sebenarnya masuk dan mengapa mereka mengincarnya. Melihat betapa besarnya gunung Lin Fei, Hao Han nampak sangat gugup hingga mengeluarkan keringat karena ia sangat tidak tahan menatap pemandangan itu, hingga ia bingung harus menjawab apa. Di luar, tepatnya di lorong tangga yang sunyi, nampak cairan merah berceceran di tembok tangga serta terdengar suara yang sedang tertawa. Di lorong tangga, nampak Tang Xiao yang terduga telah menanam benih kehidupan pada seseorang wanita. Entah bagaimana Tang Xiao melakukannya, terlihat banyak cairan merah yang berceceran di lantai dan di tembok. Tang Xiao yang sedang memakai celananya sedikit bergumam kalau alat yang ia gunakan benar-benar berguna. Sambil tertawa, menatap alat yang seperti jam kuasa seperti milik Hao Han yang melekat di tangannya, ia berpikir dengan benda ini, siapa yang akan ia rasakan selanjutnya. Seketika ia ingat dengan Lin Fei. Setelah itu, Tang Xiao turun dari tangga itu sambil tertawa karena merasa kalau ia akan segera menikmati tubuh Lin Fei. Di belakang, ternyata wanita yang Tang Xiao nikmati itu terdiri dari dua orang. Dua orang itu sama-sama meninggal dunia karena tidak kuat dengan penanaman bibit. Setelah beberapa saat terdengar seseorang yang tengah bicara di ruang penelitian, orang itu terdengar bertanya apa Pak Direktur meminta verifikasi dari jumlah barang bukti. Di dalam ternyata yang bertanya itu adalah Tang Xiao. Nampak Tang Xiao dan petugas itu sedang membicarakan tentang barang bukti yang didapatnya semalam sambil menyerahkan laporan hasil penelitiannya. Petugas itu bertanya balik pada Tang Xiao apakah ia harus memeriksanya kembali. Mendengar itu Tang Xiao menjawab kalau dirinya juga tidak yakin. Ia menanyakan apakah semua benda yang tidak teridentifikasi yang baru saja kita bawa sudah dikelompokkan. Petugas itu memberitahu kalau benda itu berada di rak nomor 19, 20, dan 21. Dengan ekspresi yang sangat mencurigakan seakan merencanakan sesuatu, Tang Xiao menyukai jawaban itu. Tiba-tiba petugas itu ditusuk dengan satu tangan tepat di jantungnya oleh Tang Xiao, sambil mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Setelah itu Tang Xiao meninggalkan tubuh petugas itu yang sudah tidak bernyawa lalu berjalan untuk mencari barang yang Tang Xiao inginkan. Saat melihat barang yang ia inginkan ia berkata sendiri kalau semua ini adalah harta karun yang berharga. Ia berpikir bagaimana bisa ia tega membiarkan harta ini berdebu di ruangan yang gelap dan sunyi ini. Di sisi lain terdengar suara teriak seorang petugas wanita di lorong tangga. Wanita itu nampak terkejut dengan apa yang ia lihat. Di belakang petugas laki-laki datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Petugas laki-laki itu melihat tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Setelah beberapa saat di sisi lain saat petugas itu telah melaporkannya kejadian yang ia lihat ke kepala direktur biro khusus. Nampak seseorang yang sedang menulis tiba-tiba mematahkan pennya saat mendengar kalau Tang Xiao membunuh rekannya. Diberitahu kalau nama direktur adalah Lin Wanshan. Petugas yang di sebelah kanan itu memberitahu kalau itu tidak bisa diragukan lagi, karena ia sudah melihat rekaman kamera pengawas yang menunjukkan hal demikian. Rekannya menambahkan kalau Tang Xiao masih berada di biro, ruangan pengawas masih memeriksanya. Dari belakang petugas yang lain memberitahu kalau mereka sudah menemukan Tang Xiao. Petugas itu menjelaskan kalau Tang Xiao memasuki ruang barang bukti 20 menit yang lalu dan masih belum keluar. Kedua petugas itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya Tang Xiao rencanakan. Mendengar seluruh cerita itu Lin Wanshan mulai menunjukkan kemarahannya. Dengan wajah yang sangat tegas ia berkata kalau Tang Xiao berani membunuh rekannya, maka Tang Xiao harus mati. Lin Wanshan menambahkan kalau ia sendiri yang akan melakukannya. Setelah beberapa saat para petugas keamanan dengan persenjataan lengkap telah tiba di ruangan barang bukti. Di belakang Lin Wanshan menyuruh untuk bergegas menyerang. Petugas yang berada di belakang Wanshan menambahkan kalau mereka juga sudah mengamankan tangga. Mengira kalau Tang Xiao tidak akan bisa kabur dari jendela. Mendengar perintah itu para petugas bersiap untuk mendobrak pintu itu dari luar. Namun sebelum sempat melakukannya dari dalam ruangan terjadi ledakan yang sangat keras. Membuat para petugas yang berada di depan pintu terpental ke belakang dengan sangat keras. Dari balik asap yang memenuhi lorong Tang Xiao berjalan dengan santai sambil mengejek dengan sedikit terkejut dengan mobilitas besar-besaran. Lalu bertanya pada para petugas apakah mereka sangat suka kerja lembur.
Tanpa basa-basi para petugas menembak ke arah Tang Xiao. Tanpa gentar Tang Xiao mengaktifkan armor bajanya yang didapat dari ruangan barang bukti. Tembakan itu tidak berdampak serius terhadap Tang Xiao. Petugas yang berada di belakang Lin Wanshan nampak terkejut dengan benda yang tidak teridentifikasi yang Tang Xiao aktifkan saat itu. Lin Wanshan berpikir kalau mulai sekarang Tang Xiao anti logam. Para petugas yang menyerang Tang Xiao mencoba untuk menggunakan nitrogen cair untuk membekukan Tang Xiao. Dengan sedikit tertawa Tang Xiao memberitahu kalau mencoba menghancurkan armor miliknya dengan nitrogen cair itu sangat naif sekali. Seketika Tang Xiao mencoba mempersiapkan serangannya sambil memberitahu kalau hari ini ia akan menunjukkan mimpi buruk yang sebenarnya. Lin Wanshan dengan tegas berteriak untuk segera menyalakan alarm dan menyuruh untuk segera mengungsi. Tanpa menunggu lama Lin Wanshan berlari ke depan untuk menyerang Tang Xiao di belakang asistennya menyuruh untuk berhati-hati. Sambil tertawa Tang Xiao menjelaskan kalau direktur pikir ia bisa menahannya. Tanpa mendengar ocehan itu Lin Wanshan bersiap melancarkan pukulannya. Seketika pukulan mereka berdua pun bertemu sehingga menghasilkan ledakan yang cukup besar. Pukulan yang diluncurkan oleh direktur itu membuat Tang Xiao terpental ke belakang dengan sangat jauh. Di situ direktur juga sangat terkejut dengan hal itu. Di sisi lain di dalam ruangan interogasi Lin Fei mencoba mencekik lehernya Hao Han dengan tangan dan gunungnya. Memaksa untuk memberitahu apa yang terjadi. Dalam pikiran Hao Han ia merasa tidak bisa bernafas karena ia merasa kalau di kepalanya seakan menopang dua gunung yang sangat besar. Lin Fei yang berada di atas tubuh Hao Han serta sambil mencekiknya terus-menerus memaksanya untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Hao Han. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi membuat Lin Fei menghentikan aksinya. Saat melihat keluar Lin Fei nampak terkejut dengan orang-orang yang sedang berlarian. Ia mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu karyawan menjawab kalau Tang Xiao bermutasi. Mendengar itu Lin Fei nampak terdiam sesaat. Di belakang Lin Fei Tang Xiao terlihat jatuh dari atas lorong membuat puing-puing berjatuhan mengenai Lin Fei. Tanpa Lin Fei sadari ia sedikit terkejut dengan apa yang terjadi di belakangnya. Dengan tatapan yang menyeramkan Tang Xiao memanggil Lin Fei dengan sebutan sayang. Ia juga menambahkan kalau mereka bertemu lagi. Tanpa basa-basi Lin Fei menodongkan pistolnya sambil menyebut Tang Xiao seorang bajingan. Di sisi lain Hao Han yang masih sesak nafas karena ditimpa dua gunung yang sangat besar mencoba bernafas untuk mengatur nafasnya. Sambil merasa kesal ia menyebut kalau Lin Fei seorang perempuan gila. Saat sadar sepenuhnya ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat kalau Lin Fei tengah diserang oleh Tang Xiao. Setelah beberapa saat, Lin Fei didorong ke tembok serta dipaksa untuk memenuhi hasratnya. Lin Fei yang tidak terima mencoba berteriak berharap ada yang menolongnya. Dengan sangat senang Tang Xiao bertanya pada Lin Fei bagaimana ia menolaknya kali ini. Di situ Lin Fei hanya bisa terdiam dan mencoba untuk melepaskan diri. Saat melihat seseorang Lin Fei memanggil orang untuk meminta menyelamatkannya. Mendengar Lin Fei memanggil seseorang Tang Xiao mencoba melirik ke arah orang yang tengah dipanggil Lin Fei itu. Ternyata orang yang Lin Fei panggil adalah Hao Han. Terlihat Hao Han sedang berjalan mengendap-endap mencoba tidak mengganggu Tang Xiao dan Lin Fei. Saat menyadari kalau dirinya telah ketahuan Hao Han menjelaskan kalau ia cuma tidak sengaja ada di ruangan ini. Ia juga menambahkan kalau ia tidak ingin mengganggu Tang Xiao dan Lin Fei. Ia juga menambahkan kalau ia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Tang Xiao dengan suara keras menyuruh Hao Han untuk keluar sekarang. Saat akan keluar Hao Han sedikit tersentak kaget karena tiba-tiba Wan Xiang muncul dari kamera CCTV dan mengatakan kalau Tang Xiao adalah bajingan kotor. Dengan emosi ia berkata kalau menindas perempuan tidak akan menjadikannya sebagai pahlawan. Lalu Wan Xiang menantang Tang Xiao kalau Tang Xiao punya nyali menyuruh berhadapan dengannya. Mendengar suara itu Tang Xiao nampak marah dan bertanya sambil berteriak pada Hao Han kalau kau masih punya permintaan terakhir. Hao Han yang terlihat mulai panik kembali menjelaskan kalau itu bukan ia yang mengatakan. Ia menunjuk ke arah CCTV sambil memberitahu kalau suara itu berasal dari benda itu. Dengan masih geram Tang Xiao memberikan kesempatan terakhir untuk Hao Han, dan menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah Tang Xiao kembali ke posisinya, dan Hao Han yang akan segera pergi. Dari atas Wan Xiang kembali mengejek Tang Xiao dengan mengatakan kalau sampah tak berguna sepertinya. Burungnya itu nggak bisa berdiri. Wan Xiang juga menambahkan kalau Tang Xiao pikir ia bisa melakukannya. Mendengar perkataan itu Tang Xiao benar-benar sangat emosi. Hao Han dengan muka pasrahnya kembali menjelaskan kalau itu benar-benar bukan dirinya. Ia bahkan berani bersumpah. Tang Xiao yang sudah tidak mau mendengarkan penjelasan Hao Han lagi berlari ke arah Hao Han dan bersiap untuk memukul Hao Han. Hao Han yang sangat panik menggunakan 30 poinnya untuk memilih kartu. Melihat itu Tang Xiao nampak sedikit terkejut. Setelah memilih kartu Hao Han memasang kartu itu ke jam tangan yang ia gunakan ia juga berharap tidak mendapatkan skill yang tidak berguna.
Setelah menggunakan kartu itu, sistem memberinya selamat karena telah mendapatkan skill tingkat C, Blood Dragon Pillar, atribut, api, kekuatan serangan, 350, catatan tanpa bonus atribut, batas penggunaan, 10 kali. Setelah mendapatkan skill itu Hao Han melancarkan serangannya ke arah Tang Xiao. Seketika Tang Xiao terpental ke belakang karena menerima serangan itu. Ia bergumam kalau ia tadi sedikit ceroboh. Dalam pikirannya ia merasa kalau Hao Han cuma pura-pura lemah. Setelah asap yang menyelimuti ruangan mereda nampak Hao Han dan Lin Fei telah pergi dari situ. Tang Xiao mengira kalau Hao Han cuma membuat permainan ini jadi lebih seru. Setelah itu Tang Xiao memutuskan untuk mengeluarkan skill yang bisa mencari mereka berdua. Di sisi lain Hao Han dan Lin Fei telah tiba di ruangan pengawas. Ia merasa sangat lelah karena telah berlari untuk menghindari Tang Xiao. Di situ Hao Han bersyukur karena pada akhirnya ia bisa lolos dari Tang Xiao. Tiba-tiba Wan Xiang muncul dari layar monitor dan mencoba mencaci Hao Han karena ia adalah penyelamat yang Wan Xiang pilih. Namun Wan Xiang bertanya kenapa ia menjadi seorang pengecut. Saat melihat monitor itu bisa bicara, Lin Fei nampak terkejut dengan hal itu. Hao Han yang menanggapi itu dengan kesal, mengatakan kalau yang ia lakukan itu tidak untuk Wan Xiang dengan secara gratis. Hao Han menjelaskan pada Wan Xiang kalau poin skill yang berada pada gelang Tang Xiao sangatlah banyak, lalu bertanya bagaimana ia bisa mengalahkannya. Dengan ekspresi yang mencurigakan Wan Xiang memberitahu kalau Hao Han adalah orang yang terpilih, lalu bertanya apa yang ia takuti. Wan Xiang memberitahu kalau itu cuma sebuah perlengkapan. Seketika Wan Xiang menyuruh Hao Han untuk membantunya, serta akan menjanjikan kalau ia akan mendapatkan sebanyak yang ia mau. Lin Fei yang sedari tadi mendengarkan percakapan Hao Han dan Wan Xiang, merasa terkejut karena mengira virus itu dapat membantunya. Lin Fei menduga kalau Hao Han dan virus komputer itu sebenarnya penyebab kekacauan ini. Di situ karena Hao Han sudah merasa kesal, berteriak pada Lin Fei kalau ia tidak salah. Hao Han menjelaskan kalau semua ini adalah salahnya Wan Xiang. Ia menegaskan kalau Wan Xiang adalah pelakunya. Hao Han memberitahu kalau Wan Xiang membuat game bertema apokaliptik, merusak tembok dimension, dan saat ini karakter dan item dari dunia game menginvasi dunia ini. Setelah mendengar penjelasan itu, Lin Fei merasa tidak aneh lagi kalau Tang Xiao tiba-tiba jadi kuat. Lin Fei yakin kalau Tang Xiao memanfaatkan situasi ini, dan mengambil benda yang sudah dikumpulkan oleh biro khusus. Setelah itu Lin Fei berbalik badan dan mencoba untuk pergi dari ruangan itu. Hao Han yang bingung mengapa Lin Fei pergi mencoba bertanya pada Lin Fei ia akan kemana. Lin Fei menjawab kalau ia ingin mencari ayahnya. Ia berpikir kalau dalam situasi saat ini yang bisa menundukkan Tang Xiao hanyalah ayahnya. Hao Han mencoba bertanya pada Lin Fei apakah itu adalah orang yang setengah terbakar yang terlihat di monitor. Mendengar itu Lin Fei tersentak kaget dan mencoba menoleh ke belakang untuk melihat ke arah monitor. Hao Han memberitahu kalau ini adalah tampilan dari monitor di ruangan pengawas. Hao Han juga memberitahu kalau dia sudah bertarung dengan Tang Xiao dan mendapatkan luka serius. Saat ini dia sedang sekarat. Saat melihat itu, Lin Fei berteriak memanggilnya ayah. Hao Han yang berada di sampingnya mencoba untuk menyuruh Lin Fei untuk tenang, dan memberitahu kalau ia keluar sekarang, itu cuma akan bunuh diri. Di layar monitor nampak serigala berkepala 3 tengah berjalan di sebuah lorong untuk mencari ayah Lin Fei. Lin Fei menyuruh Hao Han untuk cepat memikirkan sesuatu karena orang itu akan segera menyusul. Dengan panik Lin Fei memohon untuk menyelamatkan ayahnya karena cuma ia yang bisa melakukannya. Lin Fei juga bersedia akan melakukan apapun kalau Hao Han mau membantunya. Hao Han pun hanya terdiam mendengar permintaan itu. Tiba-tiba dari atas Wan Xiang muncul dari layar monitor dan menyuruh Lin Fei untuk membuat Hao Han bersemangat. Di situ, Lin Fei terlihat terkejut dengan kalimat membuat Hao Han bersemangat. Setelah itu Lin Fei mencoba mengangkat rok mininya sedikit dan bertanya pada Wan Xiang apakah seperti ini. Hao Han yang berdiri di depan Lin Fei sedikit terkejut dengan hal itu. Wan Xiang yang melihatnya mengatakan kalau itu terlalu biasa. Ia menjelaskan kalau ia tidak merasakan gejolak apapun dari itu. Wan Xiang memberitahu kalau Lin Fei tidak menarik. Mendengar itu Lin Fei sangat kesal lalu mendorong Hao Han hingga terjatuh di lantai, serta disuguhi penampakan yang membuatnya tidak bisa memalingkan tatapannya. Lin Fei memberitahu pada Wan Xiang kalau ia akan memberikan segalanya untuk bisa menolong ayahnya. Ia juga memberitahu kalau ia sudah jadi dewi di hati banyak orang sejak ia masih muda. Ia berpikir bagaimana mungkin ia tidak bisa menarik perhatian Hao Han. Di sisi lain Hao Han yang sudah meneteskan air liurnya karena sudah merasa tidak kuat dengan hal ini. Ia berpikir kalau ini suatu penyiksaan paling nikmat yang ia dapatkan seumur hidupnya. Saat melakukan penanaman bibit, Lin Fei sudah tidak tahan lagi, ia merasa sangat kelelahan. Sekujur wajahnya pun dipenuhi keringat, yang mengisyaratkan sedang melakukan kegiatan yang intens. Saat itu Lin Fei bertanya pada Wan Xiang apakah ia sudah diperbolehkan untuk berhenti.
Wan Xiang yang merasa sangat bahagia, memuji kinerja Lin Fei. Ia menyampaikan bahwa kalau ia benar-benar sangat puas. Mendengar itu Lin Fei berbalik badan dan merasa sangat malu. Di sisi lain Hao Han yang duduk di lantai, yang juga merasa kelelahan mencoba meminta maaf pada Lin Fei atas perbuatannya. Lin Fei hanya menanggapi dengan diam. Tiba-tiba dari depan wajah Hao Han, muncul sebuah jendela sistem yang memberitahu kalau 200 poin telah ditambahkan, serta sistem itu memberikan selamat pada Hao Han karena telah naik ke level sebanyak 2 kali. Sistem itu menjelaskan kalau Hao Han adalah orang pertama di dunia yang naik ke level 3, kemudian sistem itu menampilkan statistik Hao Han, nama pengguna, Hao Han. Atribut, api, perkejaan, belum bisa dijelaskan, level, naik ke level 3, serangan, 75, pertahanan, 35, kecepatan, 30, serangan kritikal, 3, kekuatan mental, 15, poin saat ini, 277/400. Sistem juga menambahkan kalau pemain level 3 punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan benda lanjutan. Setelah itu sistem itu menyuruh untuk mengambil kartu itu. Melihat kartu-kartu yang berterbangan di depannya Hao Han nampak sangat senang dengan itu. Di sisi lain tepatnya di pintu masuk ruangan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong pintu itu dari luar untuk seakan mencoba untuk masuk ke dalam. Lin Fei dan Hao Han yang menyadari itu nampak sangat terkejut dengan hal itu. Lin Fei memberitahu Hao Han kalau mereka telah ditemukan. Mendengar ucapan Lin Fei, Hao Han bergegas untuk mengambil semua kartu itu. Seketika poin milik Hao Han dikurangi 150. Setelah menggunakan kartu itu nampak dari wajah Hao Han mengeluarkan energi yang cukup kuat yang mengisyaratkan kalau ia sepenuhnya telah meningkatkan kekuatannya. Kemudian sistem menjelaskan kalau Hao Han mendapatkan perlengkapan tingkat S komponen. Azure Dragon Armor, Azure Dragon Fish Gauntlet, atribut, tidak ada, catatan, bisa ditumpuk dengan Crash Enchantment, kekuatan serangan, plus 1100, durasi efektif, tak terbatas. Hao Han juga mendapatkan pil tingkat B, Ice Heart, pil efek, mengubah atribut pemain, durasi, 30 menit, dan yang terakhir Hao Han mendapatkan skill tingkat C, Earthbound Cage, atribut, bumi, kekuatan serangan, 0, durasi efektif, 10 pemakaian. Setelah itu serigala berkepala 3 itu berhasil mendobrak pintu itu lalu masuk ke dalam sambil meraung keras. Melihat itu Lin Fei tersentak kaget, namun dari belakang Hao Han yang sudah menggunakan kekuatannya segera meluncur ke arah serigala itu untuk bersiap menyerang serta menyuruh Lin Fei untuk menunduk. Melihat itu Lin Fei sedikit terkejut, seketika pukulan itu tepat mengenai kepala serigala itu, membuat serigala itu pingsan tanpa perlawanan yang berarti dengan kekuatan barunya Hao Han. Sementara itu, Tang Xiao yang berada di luar gedung, ia nampak terkejut oleh guncangan hebat yang berasal dari dalam gedung. Dalam hati, Tang Xiao bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Tidak lama kemudian, ledakan besar dan cahaya petir menyambar ke udara. Tang Xiao menyaksikan anjing berkepala 3 yang ia kirim tumbang dan mati akibat serangan dahsyat yang baru saja terjadi. Ia pun terdiam sejenak, sebelum akhirnya menggumam dalam hati kalau ia merasa bocah itu ternyata punya lebih banyak trik daripada yang ia kira. Tang Xiao yang telah menyaksikan kekuatan luar biasa itu segera berbalik dan berlari memasuki gedung dengan langkah cepat. Ia terlihat puas sambil tertawa pelan. Dalam hatinya, Tang Xiao menyatakan bahwa semuanya kini telah menjadi miliknya. Langkah kakinya mantap, seolah hendak mengambil alih sesuatu yang sangat berharga. Sementara itu di dalam, tubuh besar serigala berkepala 3 telah tumbang sepenuhnya. Salah satu dari tinju kristal Hao Han masih terlihat menancap kuat di atas kepala makhluk itu. Lin Fei yang menyaksikan pemandangan tersebut dari dekat nampak terpukau. Serta Lin Fei bergumam kalau kekuatan Hao Han sangatlah kuat, bahkan luar biasa. Ekspresi kagumnya tidak bisa disembunyikan. Ia menatap lengan Hao Han yang kini dilapisi senjata berkilau berwarna biru, yang terlihat asing namun sangat kuat. Tiba-tiba Wan Xiang kembali muncul di hadapan Hao Han. Ia menjelaskan kepada Hao Han bahwa set Azure Dragon adalah salah satu dari 4 set perlengkapan tingkat S yang sangat langka. Set tersebut terdiri dari 5 komponen, dan jika berhasil dikumpulkan semua, kekuatannya mampu menyaingi perlengkapan dewa tingkat SSS. Hao Han mendengarkannya dengan serius. Dalam hatinya ia merasa luar biasa, dan menyampaikan bahwa ia sangat menghargai bimbingan dari Ai yang ia anggap sebagai dewa paling cerdas di masanya. Ia juga merasa antusias karena akan berada di bawah arahan langsung sang sistem. Hao Han lalu bertanya dengan semangat, apakah ia benar-benar bisa mendapatkan seluruh set Azure Dragon dalam waktu dekat? Wan Xiang menjawab dengan yakin, ia juga bersedia menaikkan parameter milik Hao Han, untuk memastikan peluang mendapatkan set itu lebih tinggi. Dengan semangat yang menyala, Hao Han tiba-tiba menggenggam tangan Lin Fei.
Ia berkata bahwa mereka harus segera pergi dan menyelamatkan yang lain. Kemudian mereka berlari beriringan meninggalkan tempat itu, dengan tekad yang sama-sama kuat dan pandangan yang penuh harapan. Hao Han berjalan dengan penuh percaya diri, sementara Lin Fei mengikutinya dari belakang. Ia menatap Hao Han yang terlihat sangat puas. Dalam hati, Hao Han menyombongkan diri karena merasa berhasil memanipulasi sistem dengan pujian. Ia merasa bahwa pujian selalu berhasil, dan kini ia tahu bagaimana cara bermain dengan sistem untuk keuntungannya sendiri. Namun, situasi berubah tiba-tiba. Hao Han terdiam, matanya membelalak saat merasakan sesuatu bergerak cepat di hadapannya. Hao Han tampak terkejut karena tidak menyadari keberadaan musuh yang muncul tepat di depan pintu. Dalam pikirannya, Hao Han menegur sistem dengan marah. Ia bertanya mengapa sistem tidak mendeteksi keberadaan musuh yang begitu jelas di depan mata. Namun, sistem membalas dengan ketus bahwa ia tidak sempat memperingatkan karena Hao Han terus-menerus bicara padanya tanpa henti. Dengan gerakan cepat, Hao Han memukul ke arah depan, menghancurkan serpihan kristal biru yang terbang menuju dirinya. Tak lama kemudian, Tang Xiao muncul. Ia berpakaian gelap dan mengenakan armor mengerikan yang membuat suasana menjadi tegang. Tang Xiao berdiri dengan percaya diri sambil mengomentari kekuatan yang dimiliki Hao Han. Ia mengagumi barang yang dimiliki Hao Han, dan langsung menawarkan kesempatan untuk bergabung dengannya. Pria itu menjanjikan kekuasaan dan dominasi dunia, seandainya Hao Han bersedia berpihak padanya. Namun, dengan nada santai dan sikap tak peduli, Hao Han menolak. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak tertarik. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin pulang dan tidur. Ia bahkan meminta pria itu untuk menyingkir agar ia bisa melanjutkan langkahnya. Penolakan itu membuat musuh tersulut emosi. Ia menerjang maju dengan kekuatan penuh sambil meneriakkan bahwa Hao Han tidak tahu apa yang baik untuknya, sehingga ia harus disingkirkan. Kilatan energi biru memancar hebat, dan kristal-kristal besar berputar di udara, membentuk serangan yang dahsyat. Hao Han yang siap menghadapi ancaman itu segera berseru ke arah Lin Fei. Ia meminta Lin Fei untuk segera pergi dan menyelamatkan yang lain, sementara dirinya akan menahan Tang Xiao. Di sisi lain Lin Fei sempat terlihat cemas dan berteriak agar Hao Han berhati-hati, namun ia tetap mempercayakan segalanya pada Hao Han. Dengan tubuh bersinar oleh energi, Hao Han berdiri kokoh menghadang musuh, siap mempertaruhkan segalanya demi melindungi yang lain. Serangan dimulai. Hao Han, dengan kekuatan tinju kristalnya, memukul tepat ke arah inti serangan musuh yang berupa kristal besar, sambil berteriak dalam hati, pecah, dan seketika itu, hantamannya menghancurkan kristal tersebut hingga serpihannya berterbangan ke segala arah. Namun, Tang Xiao tidak tinggal diam. Dengan wajah penuh keyakinan dan pengalaman tempur, Tang Xiao menyeringai tajam. Dalam pikirannya ia menganggap dirinya jauh lebih unggul dalam pengalaman bertarung dibandingkan Hao Han. Serangan balasan pun dilancarkan. Sosok musuh itu melesat cepat ke arah Hao Han. Hao Han yang tidak menduga kecepatan itu, terlihat terkejut dengan mata membelalak, mencoba menyiapkan pertahanan, namun Tang Xiao sudah terlalu dekat. Saat itu Hao Han menyadari situasi itu tidak menguntungkan baginya. Dalam benaknya ia mengeluh bahwa ini, nggak bagus. Dan sebelum ia sempat menghindar, pukulan telak dari musuh mengenai tubuhnya, memicu semburan energi dari benturan keras tersebut. Serangan musuh selanjutnya jauh lebih mematikan. Dengan mengerahkan teknik Cleansing Cold Splitter, Tang Xiao menciptakan serangan es yang menancap dengan kekuatan destruktif. Ledakan besar pun terjadi, menciptakan gelombang energi yang mengguncang ruangan. Namun serangan itu tak berjalan mulus, terlihat Tang Xiao yang mendadak berubah saat ia melihat ada sesuatu yang janggal. Dengan terkejut ia berseru dalam hati, Hao Han yang masih menangkis serangan itu, mencoba untuk memadatkan energi yang ada di dalam tubuhnya. Tang Xiao yang melihat itu merasa ada yang aneh, ia merasa sedikit takut hingga mengeluarkan keringat dingin. Sosok naga energi membentang di belakangnya. Hao Han membentuk pusaran kekuatan maha dahsyat. Dengan teriakan lantang, ia menghantam Tang Xiao dengan kekuatan penuh. Serangan itu begitu dahsyat hingga Tang Xiao terlempar ke belakang, tubuhnya terpental hebat dan menabrak dinding dengan sangat keras. Musuh itu meraung kesakitan. Ia berteriak, penuh kemarahan dan rasa tak percaya, sebelum akhirnya meledak bersama serangan balik yang memecahkan dinding dan lantai. Ledakan dahsyat itu mengoyak udara, menghancurkan bangunan hingga terbuka ke arah luar. Hao Han berdiri di hadapan lubang besar yang menganga. Dalam hati, ia merasa terkejut dengan kekuatannya sendiri. Wan Xiang segera muncul dan menjelaskan dengan santai. Wan Xiang berkata bahwa armor Azure Dragon tingkat S memiliki kemampuan unik, jika menahan serangan musuh, armor tersebut akan memantulkan serangan balik yang 10 kali lebih kuat.
Hao Han pun memahami apa yang terjadi. Sistem kembali muncul di layarnya, tersenyum licik dan menyombongkan diri. Ia berkata bahwa ia sudah memperingatkan sejak awal kalau perlengkapan yang diberikan bukan sembarangan. Dalam nada mengejek, Wan Xiang bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa dikalahkan oleh orang lemah seperti tadi? Hao Han yang mendengar itu merasa sangat bahagia hingga bersujud pada Wan Xiang. Ia juga memuji Wan Xiang dengan mengatakan kalau ia sangat luar biasa. Wan Xiang yang mendengar itu tertawa puas melihat kekonyolan itu, namun kesenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, tangan kasar dan penuh luka mencengkeram bahu Hao Han dari belakang. Ia menoleh, dan di sana berdiri seseorang yang akan memukulnya. Dengan amarah yang tak terbendung, berteriak penuh amarah, sorot matanya dipenuhi kebencian dan tekad membalas dendam. Hao Han yang menyadari itu nampak sedikit gelisah. Di sisi lain di tengah kepanikan dan kehancuran gedung yang porak-poranda, Lin Fei menerobos puing-puing yang berjatuhan. Ia sangat tergesa-gesa dan mulai panik, mencoba untuk mencari ayahnya sambil memanggil-manggil ayahnya. Saat itu Lin Fei melihat seorang perawat yang tengah membalut luka seorang pria terluka. Lin Fei mencoba untuk mendekat ke perawat itu untuk bertanya keberadaan ayahnya. Perawat itu menjelaskan kalau, setelah bangun, Pak Direktur pergi untuk mencari Tang Xiao lagi. Mendengar itu seketika Lin Fei sangat terkejut tidak percaya. Di sisi lain orang yang bersiap untuk meninju Hao Han terlihat akan meluncurkan pukulannya. Menyadari itu Hao Han sedikit terkejut dan langsung menghindar. Seketika pukulan itu meleset dan langsung menghantam tembok yang ada di belakangnya dengan kuat hingga menimbulkan dentuman yang sangat keras. Ternyata orang yang tubuhnya terluka parah itu adalah Direktur Lin Wanshan dan juga sebagai ayahnya Lin Fei. Lin Wanshan menatap tajam ke arah Hao Han. Hao Han yang melihat orang itu nampak terkejut dan mulai menyadari kalau orang itu adalah ayahnya Lin Fei. Di sela itu Hao Han mencoba melihat bekas pukulan Direktur Lin Wanshan. Ia membelalak lebar tidak percaya dengan pukulan itu. Pukulan itu menimbulkan lubang besar di dinding tembok. Dalam hati Hao Han mencoba bertanya-tanya seberapa besar Direktur Lin Wanshan benci padanya. Di saat yang bersamaan ayah Lin Fei, yang kini dipenuhi amarah, kembali mencoba untuk memukul Hao Han sambil berteriak, mati sana, Tang Xiao. Teriaknya, ia meluncur seperti peluru hidup. Hao Han yang bingung berusaha menghindar. Ia merangkak di lantai dengan sangat cepat sambil berteriak menyuruh Lin Wanshan untuk membuka matanya dan serta menyuruh untuk melihat baik-baik karena ia salah orang. Lin Wanshan yang tidak mendengarkan itu terus mengejar Hao Han sambil menyuruh Hao Han untuk berhenti. Saat itu Lin Fei datang dengan raut wajahnya yang terkejut. Ia menyuruh ayahnya untuk berhenti bertarung dan menjelaskan kalau orang yang ia kejar bukan Tang Xiao. Mendengar suara itu, seketika Lin Wanshan berhenti terdiam dan dengan suara lirih ia bertanya dalam hati apakah itu Xiao Fei sambil melirik ke belakang. Setelah beberapa saat di luar gedung yang porak-poranda, terlihat sebuah mobil ambulan datang. Di luar gedung para petugas medis berbondong-bondong mencoba menyelamatkan orang-orang yang terkena dampak kekacauan itu. Di sisi lain tepatnya di ruangan Direktur Lin Wanshan yang sedang mengobati luka-lukanya dengan dibantu oleh kedua perawat, terdengar petugas yang menjelaskan kalau data saat ini terdapat 6 korban jiwa, 13 terluka berat, 45 terluka ringan, dan 135 benda tidak diketahui yang dicuri dari ruang barang bukti. Di sela itu Hao Han bertanya pada petugas itu dengan serius menanyakan keberadaan Tang Xiao. Petugas itu menjelaskan dengan serius kalau para petugas sudah mencari kemana-mana, tapi para petugas tidak menemukan jejak Tang Xiao. Petugas itu mengira kalau Tang Xiao sudah kabur saat terjadi kekacauan. Direktur Lin Wanshan duduk dengan wajah penuh amarah. Sorot matanya tajam, mencerminkan dendam yang belum terbalaskan. Dengan suara lantang Lin Wanshan menjelaskan kalau ia pasti akan menghukumnya seberat-beratnya sesuai dengan hukum. Pernyataan itu membuat suasana ruangan menjadi tegang. Namun, ia kemudian menoleh ke arah Hao Han dan bertanya dengan lebih tenang namun tetap serius. Kau bilang kalau kejadian tak biasa ini berkaitan dengan satu game post-apokaliptik. Di mana sistemnya? Bisakah kau memintanya untuk menunjukkan dirinya sekarang? Hao Han terlihat sedikit gugup. Ia mencoba menjelaskan kalau ia sudah mencobanya namun ia takut kalau dia tidak ingin bekerja sama. Suara sistem tiba-tiba terdengar dari layar monitor yang menyala menyuruh untuk tidak bertanya padanya. Lin Fei yang berada di samping Hao Han ikut menambahkan kalau itu benar. Ia juga menjelaskan kalau sistem bukanlah tipe yang mendengarkan perintah. Wajah Direktur Lin semakin serius. Ia menatap dengan tajam lalu menjelaskan kalau Tang Xiao hanya mendapatkan beberapa lencana namun dia sudah bisa membuat kekacauan.
Ia melanjutkan kalau pihak kita masih tidak tahu ada berapa banyak lagi lencana yang tersebar di luar sana. Ia juga memberitahu kalau ini adalah sebuah masalah yang besar. Dengan nada komando, ia pun mengumumkan tindakan strategis. Ia mengatakan kalau ia akan segera melapor ke atasan, mengumpulkan pasukan penanggulangan bersenjata, dan menyiapkan mereka untuk beraksi kalau dibutuhkan. Kemudian ia menambahkan perintah lanjutan, mulai saat ini, Lin Fei akan secara khusus diangkat menjadi ketua dari operasi khusus. Dia akan mengumpulkan pasukan kuat di seluruh dunia, melatih mereka untuk beradaptasi ke mode pertempuran secepat mungkin. Seketika Lin Fei menjawab, "Baik, Pak." Dengan tegas, sambil memberi hormat, Hao Han pun turut ditunjuk untuk mengisi posisi sebagai penasihat khusus, sembari menjalankan pelatihan khusus dan membantu Lin Fei kalau diperlukan. Mendengar itu Hao Han terkejut bukan main, ia segera mengangkat tangannya dan menolak dengan wajah ketakutan sambil menjelaskan kalau ia cuma seorang budak korporat. Ia juga memberitahu kalau ia masih harus bekerja besok, lalu meminta tolong jangan libatkan dirinya. Setelah semua itu, suasana kembali sunyi. Hao Han yang merasa aneh mulai bertanya-tanya kemana dia, ia menoleh dan melihat kursi tempat Direktur Lin duduk sebelumnya kini kosong. Tiba-tiba, suara menyeramkan terdengar dari belakangnya. Aura gelap menyelimuti ruangan, membuat atmosfer menjadi tegang. Dengan nada mengancam, suara itu berkata, kalau gedung kantornya hampir runtuh karena tinju miliknya, dan juga Hao Han sudah melakukan sesuatu ke putri tercintanya. Mendengar itu Hao Han menoleh dengan panik, dan mendapati wajah Lin Wanshan berada tepat di belakangnya, menatap tajam dengan aura membara. Lin Wanshan kembali bertanya apakah Hao Han tidak akan menebus dosanya. Setelah beberapa saat, cahaya bulan bersinar terang menerangi gelapnya malam. Di gedung apartemen, di lorong tangga terlihat Hao Han yang sedikit murung menjelaskan pada Lin Fei kalau ia menawarkan bantuannya dengan tulus, namun sekarang Lin Wanshan malah membalikkan keadaan. Dia bahkan mengatakan kalau Hao Han harus melakukan penebusan dosa. Di belakang Lin Fei yang mendengar itu nampak sedikit malu dengan penjelasan itu. Dengan pipi yang sedikit memerah Lin Fei bertanya pada Hao Han, apakah ia benar-benar tidak ingin ada hubungan apapun dengannya. Lin Fei menambahkan kalau ia bahkan membiarkan Hao Han melihat seluruh tubuhnya. Lin Fei kembali menegaskan apakah ia benar-benar tidak bisa membantunya saja. Mendengar itu Hao Han nampak sedikit bingung, dalam pikirannya ia bertanya-tanya apakah Lin Fei masih polisi yang sama, yang tidak ada pria yang bisa menyainginya. Ia merasa bingung mengapa Lin Fei bertingkah sangat aneh sekarang. Di belakang Hao Han Lin Fei yang telah menjelaskan itu, membuang muka untuk menutupi rasa malunya. Setelah itu Hao Han membuka pintu kamarnya. Lin Fei yang berada di luar menyuruh Hao Han untuk segera berhenti membuang-buang waktu serta menyuruh untuk cepat kemasi barang-barangnya dan ikut dengannya. Lin Fei juga menjelaskan kalau Tang Xiao kemungkinan besar akan melakukan balas dendam. Lin Fei juga memberitahu kalau Biro Pelayanan Khusus sudah mempersiapkan safe house untuk Hao Han. Mendengar itu Hao Han hanya berseru, "Oke." Di saat yang bersamaan tiba-tiba Hao Han sangat terkejut dengan apa yang ia lihat saat masuk ke kamarnya. Hao Han melihat Ren Junqi yang bergairah serta sedang menungging mengisyaratkan kalau ia sudah bersiap untuk melakukan kuda-kudaan dengan Hao Han. Ren Junqi juga bertanya apakah Hao Han ada waktu luang. Ia juga menebak kalau Hao Han pasti sangat kelelahan. Di situ Ren Junqi memberitahu kalau ia sudah siap untuk menghilangkan rasa lelah itu. Melihat dan mendengar itu seketika Hao Han berteriak terkejut serta bertanya dengan nada tinggi mengapa Ren Junqi masih ada di kamarnya. Di sisi lain Lin Fei yang mendengar Hao Han berteriak mencoba untuk masuk ke dalam dan bertanya pada Hao Han apa yang terjadi. Dari luar gedung, Lin Fei terdengar berteriak di kamar Hao Han saat melihat Ren Junqi. Ia berkata pada Hao Han dengan nada tinggi kalau Hao Han ternyata sudah punya wanita lain. Hao Han menjelaskan kalau Ren Junqi bukan wanitanya. Ren Junqi menegaskan dengan nada tinggi kalau dirinya sudah menjadi milik Hao Han. Hao Han yang mendengar itu menolak pernyataan itu dengan sangat tegas. Setelah beberapa saat Hao Han akhirnya tiba di rumah barunya. Dari luar terdengar Lin Fei yang sedang menjelaskan pada Hao Han kalau rumah ini yang dipinjamkan oleh Biro Pelayanan Khusus. Lalu Lin Fei memberitahu kalau Tang Xiao tidak akan bisa menemukan Hao Han. Lin Fei juga menegaskan kalau mulai sekarang Hao Han akan tinggal di sini. Di dalam Hao Han dan Ren Junqi melihat ke sekeliling ruangannya. Mereka kedua nampak kagum dan memuji ruangan yang diberikan oleh Biro Pelayanan Khusus. Di samping itu Lin Fei memberitahu pada Hao Han kalau ruangan Hao Han ada di lantai kedua dan ruangannya persis di sebelahnya. Serta Lin Fei menyuruh memberitahunya kalau ada sesuatu yang dibutuhkan Hao Han. Di selang itu Lin Fei yang masih kesal memberitahu Ren Junqi kalau ia akan tinggal di garasi. Mendengar itu Ren Junqi tiba-tiba merasa bingung dan juga merasa kesal serta bertanya pada Lin Fei mengapa ia harus tinggal di garasi.
Sebelum situasi menjadi panas, Hao Han memberitahu Lin Fei untuk tidak memprovokasi Ren Junqi karena dia hampir membakar seluruh bangunan rumahnya. Ia juga menambahkan kalau wanita itu punya beberapa skill, dan Hao Han merasa senang karena mereka punya Ren Junqi yang dapat membantunya di dalam pertarungan. Mendengar itu Lin Fei hanya mengerung kesal. Setelah itu Lin Fei pergi dari ruangan Hao Han dengan kesal serta menyuruh Hao Han melakukan apa yang ia mau, karena ia akan istirahat. Mendengar itu Hao Han sedikit terkejut dengan respon Lin Fei. Di sisi lain Ren Junqi nampak sangat senang dengan itu. Setelah itu Ren Junqi memanggil Hao Han dan mengajak untuk segera ke kamarnya dan beristirahat. Seketika Hao Han terkejut dalam hati karena mendengar ucapan itu. Ia merespon dengan sedikit tertawa canggung lalu menjelaskan pada Ren Junqi kalau mereka mungkin kembali ke ruangan masing-masing saja. Hao Han memberitahu Ren Junqi kalau ia terlalu lelah untuk melakukan pekerjaan fisik lainnya. Mendengar ucapan Hao Han, Ren Junqi terlihat bersedih dan dengan matanya yang berkaca-kaca, ia bertanya pada Hao Han apakah Hao Han tidak menyukai dirinya lagi. Dengan terkejut Hao Han menolak ucapan itu. Ia menjelaskan kalau bukan begitu maksudnya. Ia memberitahu kalau ia cuma benar-benar sangat lelah sekarang. Hao Han janji, kalau ia dapat istirahat yang bagus, ia akan memuaskan keinginannya. Setelah itu Hao Han menutup pintu ruangannya. Di luar ruangan, terdengar Ren Junqi menyuruh Hao Han untuk beristirahat dengan benar, karena ia benar-benar menunggunya. Mendengar itu Hao Han hanya menghela nafas. Dari belakang Wan Xiang dengan pipi merahnya, yang menggunakan laptop yang berada di atas meja untuk berinteraksi pada Hao Han, memberitahu Hao Han kalau anak muda sepertinya harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan. Wan Xiang juga menambahkan kalau dia akan memberi Hao Han beberapa poin lagi kalau dia bertiga bisa berkumpul bersama. Mendengar itu terlihat dari mata Hao Han yang menyala terang dan aura yang menakutkan di sekelilingnya mengisyaratkan kalau ia sangat marah pada Wan Xiang, serta Hao Han dengan suara tegas memberitahu Wan Xiang kalau ia akan menanyakan sesuatu padanya. Hao Han bertanya, semenjak Wan Xiang menjadi sistem yang maha kuasa, mengapa dia selalu memaksa dirinya untuk melakukan adegan 18+ untuk Wan Xiang saksikan? Hao Han memberitahu kalau ia sudah menyadarinya, itu karena Wan Xiang tidak bisa melakukan bersenggama atau bercocok tanam. Haha. Hao Han juga menambahkan kalau posisi menyerang dan bertahan menjadi terbalik. Ia memberitahu Wan Xiang kalau ia sudah menemukan kelemahan terbesar dari sistemnya. Mendengar itu Wan Xiang tersentak kaget serta matanya membelalak lebar, dan mengeluarkan keringat dingin dari gambar monitornya.